Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Anggota dokter ini dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, saat kunjungan ke Polda Jawa Timur, anggota Komisi 3 DPR RI Pulung Agustanto menyoroti masih adanya Polri atau oknum Polri maksud kami yang terindikasi tidak netral dalam proses pilkada. Agar gelaran pilkada berjalan kondusif hingga memasuki masa penghitungan suara, Komisi 3 DPR RI menekankan pentingnya peran penegak hukum meningkatkan pengawasan dalam memastikan netralitas tetap terjaga. Saat kunjungan ke Polda Jawa Timur, anggota Komisi 3 DPR RI Pulung Agustanto menyoroti masih adanya oknum Polri yang terindikasi tidak netral dalam proses pilkada. Maka, perlu adanya intervensi dari Kapolda untuk meningkatkan pengawasan pada bawahannya agar netralitas Polri dapat terus terjaga. Menurut Pulung, netralitas dalam tubuh Polri dinilai penting untuk menjaga suasana demokrasi terhindar dari konflik yang dapat merugikan masyarakat. Penting sekali netralitas dari sisi Polda, karena kemarin juga selentingan beberapa hal, ada beberapa oknum Polda yang melakukan intervensi atau melakukan penggalangan karena dia merasa bahwa ya kalau sebagai polisi ya dia tentu saja dia pasti menang aparat penegak hukum. Nah ini kan yang menjadi concern kita. Netralitas dari polisi ini sangat-sangat penting. Supaya apa? Supaya kita ke depannya demokrasi yang ada di Indonesia ini juga semakin bagus dan semakin baik lagi. Hal senada diungkapkan Rekuwanto. Jumlah keluarga besar Polri yang dinilai cukup besar berpotensi dapat dimanfaatkan untuk mendulang suara dalam pilkada. Hal ini harus diantisipasi sebagai bentuk profesionalitas Polri menghindari adanya kepentingan politik. Jadi situ kita tekankan lagi masalah pilkada untuk Polri sendiri yang masih dinas harus tetap utuh untuk menjaga netralitas dan tugasnya khusus adalah menjaga keamanan, bukan yang lain-lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI berkomitmen mendukung pembangunan proyek Jalan Tol Jogja-Bawen dan Tol Jogja-Solo-Yogyakarta International Airport. Dan harapannya pembangunan ini dapat memberikan dampak bagi perekonomian lokal. Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dan Tol Yogyakarta-Solo YIA yang dikerjakan oleh PT Jasa Marga dinilai memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal. Komisi 6 berkomitmen mendukung pembangunan proyek jalan tol ini agar berjalan lancar dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat sekitar. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria menyoroti pembangunan infrastruktur penunjang di sepanjang jalan tol. Adi Satria berharap pembangunan kedua jalan tol ini tidak hanya memudahkan akses jalan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi perekonomian lokal. Betul, ya memang kalau dari segi progres konstruksi, tantangannya cukup banyak. Kami melihat tadi harus menghormati kearifan lokal. Selain itu tadi juga ada penetapan lokasi jalur tol ke Kulon Progo atas permintaan Sultan itu jangan sampai ujung, sampai 5 kilo sebelumnya. Ini untuk apa? Untuk supaya perekonomian yang sudah terbangun di sekitar bandara, ya hotel, kafe, restoran juga menikmati jalur dari traffic nantinya. Yang paling penting adalah memerhatikan perekonomian lokal. Jangan sampai mereka hanya jadi penonton. Selanjutnya, Adi Satria berharap pembangunan proyek jalan tol di daerah Solo, Jogja, Semarang, dan sekitarnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama bagi para pelaku UMKM di sepanjang jalur tol. Dari Yogyakarta, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Menilai perlu regulasi baru untuk memaksimalkan serapan susu lokal agar peternak lokal dapat turut menerima manfaat ekonomi. Akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Bagi waktu itu harus ada prioritas.
Dan anak-anak sangat mengerti. Pada saat saya kerja ya saya harus bekerja, tapi pada saat saya pulang ke rumah ya adalah mengabdikan diri sebagai ibu untuk anak-anak. Lebih ke perempuan, pada saat saya menjadi ketua Kaukus Perempuan Parlemen di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Pertama adalah kekerasan rumah tangga. Kedua adalah pernikahan dini, anak-anak di bawah umur. Ketiga adalah masalah stunting. Itu adalah bukan permasalahan yang mudah, tetapi itu adalah harus menjadi perhatian kita bersama, masalah stunting ini. Itu banyak hal yang permasalahan yang dihadapi kami di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan saya sangat percaya bahwa di bawah Pak Surya Paloh dan juga menurut saya Partai Nasdem adalah partai yang sangat menaungi kaum wanita. Pengusaha sukses atau dunia politik? Waduh, boleh nggak dua-duanya? Salah satu. Pengusaha sukses atau dunia politik? Dunia politik itu apa? Sukses juga nggak dunia politiknya? Ya, sukses sekarang. Dunia politik lah. Karena Dunia politik saya bisa jadi pengusaha. Menjadi pengusaha sukses belum tentu bisa jadi dunia politik loh. Ajak anak jalan-jalan atau ketemu konstituen? Nah ini dia nih. Kalau sekarang banyak ketemu konstituen daripada ajak anak saya jalan-jalan. Jadi saya pilih ajak anak saya jalan-jalan aja. Karena kenyataannya kerja terus, iya. Anak saya lagi nyariin terus nih. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong pemerintah segera menerbitkan regulasi khusus agar serapan susu dari para peternak lokal dapat dimaksimalkan. Sebagai bagian dari tindak lanjut Komisi 4 DPR RI terhadap protes peternak yang melakukan aksi buang susu sapi karena adanya pembatasan kuota susu untuk masuk ke industri pengolahan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Peternak Sapi Perah Bandung Utara untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait kendala produksi susu sapi. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong pemerintah segera menerbitkan regulasi khusus agar serapan susu dari para peternak lokal dapat dimaksimalkan. Menurutnya, pemerintah harus berpihak pada masyarakat agar tak terus-menerus bergantung pada produk impor. Kuota susu sapi yang diolah dalam industri perlu lebih dominan dari produk dalam negeri agar peternak lokal dapat turut menerima manfaat ekonomi. Hari ini kami dari Komisi 4 melakukan kunjungan kerja spesifik untuk meninjau Koperasi Ternak Sapi Bandung Utara. Ke depan kita Komisi 4 akan mendorong pada pemerintah untuk mengeluarkan regulasi-regulasi yang berpihak kepada masyarakat. Ya. Perusahaan itu tidak bisa import 100% dia import, harus ada peraturan tertentu bahwa dia harus menyerap dari susu-susu petani peternak lokal kita. Tinjauan terhadap produksi susu sapi lokal juga berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah terkait pemberian susu gratis kepada masyarakat. Susu yang dihasilkan harus mengandung gizi yang cukup untuk mencegah stunting, sehingga cita-cita generasi emas 2045 dapat terwujud. Dari Bandung, Jawa Barat, Temi Riansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai bahwa pemerintah harus bijak dalam menentukan waktu yang tepat untuk menerapkan PPN 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini akan menggerus konsumsi masyarakat sehingga memperlambat perputaran ekonomi. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan aturan PPN 12%. Karena hal tersebut akan berdampak besar pada penurunan daya beli bagi masyarakat kelas menengah bawah. Opsi penundaan penerapan aturan tersebut mengemuka sebagai jawaban atas pro kontra yang terjadi. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai pemerintah harus bijak dalam menetapkan waktu yang tepat untuk menerapkan PPN 12%. Pasalnya, kenaikan PPN akan menggerus konsumsi masyarakat sehingga memperlambat perputaran ekonomi. Terlebih, kenaikan PPN datang di saat kondisi ekonomi Indonesia sedang melambat dan daya beli masyarakat yang rendah. Bahwa PPN 12% naik 1% itu memberikan dampak yang paling besar adalah kepada lapisan kelas bawah dan kelas menengah bawah. Kalau pemerintah akan lebih bijak
pemerintah tanpa merubah undang-undang ya bisa menunda pelaksanaan ini paling tidak sampai ekonomi masyarakat di lapisan bawah dan menengah bawah ini sudah lebih membaik lah harapannya. Kalau enggak yang ditakuti adalah daya beli masyarakat menengah bawah dan bawah akan semakin turun, akibatnya kesenjangan sosial semakin besar dan ini juga tidak baik bagi satu ekonomi. Meski bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, kebijakan kenaikan PPN 12% ini perlu diimbangi dengan langkah tepat untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Indra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pemulihan sektor infrastruktur dan transportasi berdampak positif pada investasi di Sulawesi Tengah. Pasca pemulihan bencana, hampir 90% wilayah yang sebelumnya rusak berat kini terkoneksi dengan baik. Pasca bencana, pemulihan sektor infrastruktur dan transportasi berdampak positif pada investasi di Sulawesi Tengah. Dengan tingginya nilai investasi yang masuk, Muhyiddin Muhammad Said mendorong penambahan Kanwil DJP dan Kanwil DJBC guna mengamankan semua sektor pendapatan. Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhyiddin Muhammad Said mengatakan, potensi penerimaan perpajakan di Sulawesi Tengah sangat besar mengingat adanya tambang dan smelter nikel. Muhyiddin berharap DJP dan DJBC harus memanfaatkan peluang ini untuk mencapai target penerimaan negara. Sehingga saya usulkan, kalau bisa kanwilnya ditambah. Karena 5 tahun ke depan ini, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ini mungkin apa yang ada sekarang bisa berlipat sampai 5-6 kali. Karena baru dimulai lagi, sekarang ada kawasan ekonomi khusus. Peningkatan investasi sangat luar biasa, bisa sampai ratusan triliun. Investasi terbesar itu nomor 2 di Indonesia ini ada di Sulawesi Tengah. Itu semua harus dipersiapkan, baik dari sisi bagaimana kesiapan kantor pajak, bagaimana kesiapan kantor bea dan cukai, ini semua harus disiapkan. Tidak bisa lagi kita melihat begitu saja, karena peningkatannya sangat luar biasa. Pesatnya pembangunan Sulawesi Tengah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan industri smelter dan kekayaan alam lainnya. Berdasarkan data Badan Geologi tahun 2020, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Wilayah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara menyumbang 52% dari cadangan global atau sekitar 72 juta ton nikel. Dari Sulawesi Tengah, Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Indonesia memiliki potensi wisata alam yang sangat banyak dan beragam yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8%, pemerintah perlu mendorong pengembangan sektor pariwisata secara maksimal dan juga berkelanjutan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Hai mahasiswa UAI, TVR Parlemen mencari bakat untuk kalian yang mau tampil di layar kaca menjadi presenter masa kini. Sebagai presenter TVR, kamu akan berperan dalam menyampaikan informasi penting tentang keparlemenan, serta menjadi keterwakilan suara bagi masyarakat. Bergabunglah bersama kami di TVR Parlemen dan menjadi bagian dari referensi Indonesia. Apakah kalian teman-teman mahasiswa yang kita cari? Ayo daftarkan diri kalian dan sampai bertemu di UAI.
Hai mahasiswa UAI, TVR Parlemen mencari bakat untuk kalian yang mau tampil di layar kaca menjadi presenter masa kini. Sebagai presenter TVR, kamu akan berperan dalam menyampaikan informasi penting tentang keparlemenan, serta menjadi keterwakilan suara bagi masyarakat. Bergabunglah bersama kami di TVR Parlemen dan menjadi bagian dari referensi Indonesia. Apakah kalian teman-teman mahasiswa yang kita cari? Ayo daftarkan diri kalian dan sampai bertemu di UAI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR Parlemen. Pemirsa, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Di sini pemerintah perlu untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata secara komprehensif dan tentunya salah satunya adalah terkait dengan bagaimana penambahan anggaran untuk infrastruktur di sektor pariwisata ini, Anggun ya. Betul, dan kita akan saksikan bersama-sama ini editorial Parlemen berikut ini. Sektor pariwisata dipercaya memiliki dampak yang sangat besar pada perekonomian nasional. Apalagi Indonesia memiliki potensi wisata alam yang sangat banyak dan beragam, sehingga mampu menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Berdasarkan laporan Kemenparekraf pasca COVID-19, kunjungan wisatawan mancanegara berhasil mencapai angka 11,41 juta hingga November 2024. Sektor pariwisata telah mampu menghasilkan PDB pariwisata sebesar 4,3%. Atau 42.303,16 miliar rupiah, devisa sebesar 4.260 juta US dollar, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 21,26 juta orang. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8%, pemerintah perlu mendorong pengembangan sektor pariwisata secara maksimal dan berkelanjutan. Karena industri pariwisata memiliki dampak multiplier efek ekonomi yang pasti ke sektor lainnya, seperti sektor manufaktur, UMKM, dan sektor jasa. Kalau sektor-sektor tersebut bertumbuh, maka dipastikan akan terbuka lapangan pekerjaan yang sangat besar dan bisa mendorong ekonomi meningkat secara tajam. Masyarakat dunia itu yang namanya hiburan pariwisata itu menjadi kebutuhan primer. Oleh karena itu harus di-provide gitu, harus disediakan ekosistem yang memang mendukung itu sehingga orang memang enjoy, sehingga ketika enjoy kan kemudian mereka akan datang lagi dan lebih banyak lagi, harapannya seperti itu. Untuk dapat menarik minat turis mancanegara dan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata, infrastruktur penunjang ekosistem pariwisata prioritas nasional harus terus ditingkatkan. Fasilitas yang ada harus bisa memanjakan para turis agar betah berlama-lama di Indonesia dan membelanjakan uangnya untuk membeli produk UMKM lokal. Dan sementara ini ya saya kira sarana prasarananya sangat kurang memadai. Tempat-tempat untuk sambil menikmati mereka menunggu antrian kapal, mereka seharusnya kan sudah berkembang seperti tempat-tempat makanan, minuman, atau sekedar nunggu kafe-kafe dan lain sebagainya, juga tempat-tempat penginapan. Saya kira ini kan juga menjadi wisata yang langka dan apalagi sangat berbeda dengan apa yang image di beberapa masyarakat mungkin. Yang tak kalah penting, dukungan anggaran dari pemerintah, baik pusat dan daerah, menjadi kunci untuk mengembangkan pariwisata super prioritas nasional agar semakin diminati oleh turis asing dan domestik. Jadi memang kita harus mencari cara-cara lain, salah satunya tentunya untuk mungkin bisa mendorong agar APBD, ya APBD terutama dari provinsi dan dari kabupaten bisa dikerahkan. Walaupun tentunya kami dengar dari kabupaten sudah sangat mendukung, ya. Dan yang kedua yang bisa kita bantu kalau bukan dak fisik, ini dari Kementerian Pariwisata, kita akan mencoba untuk mengadakan lebih banyak lagi fiberglass, perahu-perahu yang bisa digunakan untuk atraksi foto-foto dan video itu. Itu karena saat ini baru ada 3, kita harapkan bisa terus kita tambahkan. Kalau tadi kita mendengarkan dari pemerintah kabupaten sebenarnya sudah sangat suportif ya. Sangat suportif dengan bantuan infrastruktur di desa wisata tersebut. Cuman mungkin karena keterbatasan anggaran, jadi memang tidak semua harapan masih belum bisa dipenuhi. Makanya kami juga dari Komisi 7 DPR RI mendukung untuk bagaimana Kementerian Pariwisata ini
anggarannya bisa bertambah agar bisa mengakomodir semua kepentingan-kepentingan pariwisata yang ada di Indonesia. Sudah seharusnya target perolehan turis wisata internasional di Indonesia jauh lebih tinggi dari yang didapat oleh negara-negara lain seperti Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Tujuannya jelas, semakin banyak turis yang berkunjung ke Indonesia, pendapatan negara akan semakin bertambah dan target pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai. DPR menegaskan sudah seharusnya Kemenparekraf segera membangun sumber daya manusia yang handal untuk mendukung seluruh ekosistem pariwisata, mulai dari driver, pemandu wisata, pelaku UMKM, hingga industri perhotelan untuk dibina dan dilatih agar bisa memberikan informasi dan pelayanan kepada wisatawan internasional dan domestik tentang semua potensi pariwisata yang ada di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, sektor pariwisata sekali lagi akan berperan sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional ke arah yang lebih baik. Pemirsa, bagi sebagian orang berolahraga tidak hanya berbicara tentang fisik, namun juga menikmati sensasi memicu adrenalin. Dan tentunya bagi Anda pemirsa, para pecinta olahraga ekstrim, skydiving di Dubai dapat menjadi salah satu rekomendasi yang wajib untuk Anda nikmati. Dan seperti apa olahraga ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Hai mahasiswa UAI, TVR Parlemen mencari bakat untuk kalian yang mau tampil di layar kaca menjadi presenter masa kini. Sebagai presenter TVR, kamu akan berperan dalam menyampaikan informasi penting tentang keparlemenan, serta menjadi keterwakilan suara bagi masyarakat. Bergabunglah bersama kami di TVR Parlemen dan menjadi bagian dari referensi Indonesia. Apakah kalian teman-teman mahasiswa yang kita cari? Ayo daftarkan diri kalian dan sampai bertemu di UAI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Memiliki reputasi internasional dalam hal keselamatan dan juga profesionalisme, Skydive Dubai menawarkan sensasi adrenalin menakjubkan dengan latar belakang pemandangan kota yang tak tertandingan. Dan pemandangan menakjubkan Burj Khalifa hingga deretan gedung pencakar langit yang mendominasi skyline memberikan kesan futuristik dan juga kemegahan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita nikmati skydiving di sini, petualangan ekstrim dengan pemandangan ikonik Burj Khalifa dan juga Palm Jumeirah pada segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Bagi para penggemar olahraga ekstrim dan pencari adrenalin, Dubai menawarkan pengalaman skydiving yang luar biasa dengan latar belakang pemandangan kota modern yang menakjubkan. Terkenal dengan arsitektur futuristik dan landscape alam yang memukau, Dubai menjadi salah satu destinasi utama bagi para petualang yang ingin merasakan sensasi terjun bebas dari ketinggian. Sambil menikmati pemandangan ikonik seperti Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, serta Palm Jumeirah yang megah. Skydiving di Dubai bukan hanya soal sensasi ekstrim, tetapi juga menawarkan pengalaman visual yang tak tertandingi. Skydive Dubai, operator skydiving terbesar dan terkenal di dunia, menjadi tempat di mana para peserta dapat merasakan terjun bebas dari ketinggian 4.000 meter dengan pemandangan yang menakjubkan. Salah satu lokasi paling populer adalah terjun di atas Palm Jumeirah, sebuah pulau buatan berbentuk pohon palem yang menjadi simbol kemewahan dan keunikan Dubai.
Selama beberapa menit dalam terjun bebas, para peserta dapat melihat seluruh keindahan Pulau Palm, kawasan pantai yang indah, serta garis pantai yang membentang luas. Selain itu, bagi mereka yang memilih untuk terjun di atas kota Dubai, pemandangan menakjubkan dari Burj Khalifa yang menjulang tinggi dan deretan gedung pencakar langit yang mendominasi skyline kota akan menyambut mereka. Dari ketinggian 4 km, keindahan kota Dubai yang futuristik dan megah terlihat jelas, memberikan pengalaman visual yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Bagi banyak orang, skydiving mungkin terdengar menakutkan, namun Dubai menjamin pengalaman yang aman dan menyenangkan. Skydive Dubai memiliki reputasi internasional dalam hal keselamatan dan profesionalisme. Semua instruktur skydiving di sini adalah ahli berlisensi dan berpengalaman dengan standar internasional. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman dalam industri ini, Skydive Dubai juga menggunakan teknologi terbaru untuk memaksimalkan keselamatan para peserta. Proses terjun bebas menggunakan sistem terkomputerisasi yang memastikan bahwa parasut akan terbuka secara otomatis dalam keadaan darurat. Meskipun skydiving sering diasosiasikan dengan para ahli terjun bebas, Skydive Dubai juga menawarkan pengalaman ini bagi pemula yang baru pertama kali mencoba. Para peserta akan terjun bersama seorang instruktur berlisensi yang mengendalikan seluruh proses terjun. Selama 60 detik terjun bebas yang mendebarkan, para pemula hanya perlu menikmati pengalaman dan pemandangan yang luar biasa tanpa harus khawatir tentang prosedur teknis. Bagi sebagian besar peserta, skydiving di Dubai bukan hanya soal mengejar sensasi. Ini adalah pengalaman yang menciptakan kenangan seumur hidup. Banyak dari mereka yang datang untuk merayakan momen spesial seperti ulang tahun, pencapaian pribadi, atau bahkan perayaan liburan yang unik. Setelah terjun, para peserta sering berbagi cerita mereka dengan teman-teman dan keluarga dan membagikan foto atau video yang menampilkan pemandangan luar biasa yang hanya bisa dilihat dari langit. Bagi pemirsa yang berani menghadapi tantangan, langit Dubai menanti untuk memberikan sensasi dan kenangan yang tak terlupakan. Bagaimana pemirsa? Siap untuk melompat dan menjadikan Dubai sebagai bagian dari kisah petualangan Anda? Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Dadah! Dan pemirsa, di pengunjung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Kamis 28 November 2024. Di sini ada Wakil Ketua DPR RI menerima delegasi film Women from Rote Island pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI menerima kunjungan dari Dubes Australia. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa, TVR Parlemen demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen. Referensi Indonesia.